Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Boleh berikan senyum dulu kanan kiri supaya kan bangun tidur nih ya ceritanya ya. Bangun tidur baru cuci muka, mukanya masih kaku gitu ya. Kita mau senyum dulu dengan kanan kiri supaya kalau nanti memuji Tuhan sudah lemes gitu. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara untuk datang dalam hadirat Tuhan. Yang siap datang dalam hadirat Tuhan boleh angkat tangan. Haleluya. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan karena kita rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau siapkan hati kita. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Kerinduan kami Tuhan untuk berjumpa secara pribadi dengan Kau Tuhan. Glory, terpujilah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat. Amin. Menikmati kehadiran-Mu. Bersama-sama kita mau katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau yang layak disembah, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana
katakan Hosana. Hosana. Kita mau agungkan Tuhan kita. Dia berkuasa. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku agungkan Tuhan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kita angkat tangan kita mau katakan, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang sekali lagi kita mau katakan, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yesuslah yang layak disembah, hanya Yesuslah yang layak kami puja. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya berikan sukacita dalam hati kami, berikan sorak-sorai dalam hati kami, sehingga kami boleh bersemangat untuk menaikkan pujian kami di dalam Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa hari ini Tuhan memberikan kesembuhan dalam hidup kami, memberikan pemulihan dalam hati kami, sehingga kami pulang boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, kita mau kasih tos kanan kiri, katakan, hari ini kamu luar biasa. Ya, haleluya, hari ini kamu luar biasa. Mari sama-sama kita katakan, Yesus kita luar biasa, amin. Karena Dia Yesus yang ajaib. Kita mau katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah
katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Haleluya. Setiap hari bertambah indahnya, Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sama-sama kita katakan tak berubah. Amin. setiap hari Haleluya. Sampai bumi. berlalu Amin. dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Kata-kata yang paling saya sukai, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku tetap ajaib bagiku. Karena dalam situasi apapun Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Karena Dia adalah jalan kebenaran kita, jalan keselamatan kita. Amin. Yesus jalan kebenaran. Sama-sama kita katakan, yeah. Yesus jalan kebenaran. Katakan, Jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam siapa? dalam namanya ada keselamatan. Amin. Katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita mau angkat tangan, kita katakan glory, glory, Haleluya. amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita mau sama-sama katakan, Yesus jalan Kebenaran amin. Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama
bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, hey glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Bapak Ibu Saudara sendiri nyanyi glory, glory. Amin. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Haleluya. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan, katakan mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi, mari rayakan, hey dan nyanyi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita merayakan, kita mengagungkan Tuhan kita karena Dialah Tuhan dan Raja kita. Kita mau persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dialah kebenaran kita yang menyelamatkan kehidupan kita, yang memberikan kita hidup dan pengharapan. Karena tidak ada pribadi yang lain yang bisa memberikan pengharapan hidup yang kekal kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kita mau minta Tuhan hadir dalam hati kita. Mengerjakan hati kita. Yang keras hati, Tuhan berikan kelemah lembutan. Yang terluka pagi hari ini, Tuhan akan memberikan pemulihan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Waktu dan tempat saya aturkan kepada Bapak. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pagi hari yang indah ini. Kami boleh ada berkumpul di tempat ini, kami percaya bukanlah sebuah kebetulan, tetapi ada satu rancangan kebaikan Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali. Ya, bersyukur Bapak pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam keadaan yang baik, dan ini semua semata-mata karena berkat kemurahan Tuhan. Terimalah Tuhan setiap nyanyian, pujian kami, biarlah kiranya boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami semua lewat hamba-Mu Tuhan, apapun segala sesuatu yang hamba persiapkan dan perkatakan, biarlah sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan, memberkati setiap kami semua yang mendengar, dan di atas segalanya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Urapi hamba dalam segala kelemahan keterbatasan hamba, biarlah apapun yang hamba sampaikan, hamba bicarakan pagi hari ini, biarlah sungguh-sungguh menjadi berkat buat setiap yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, segala hormat pujian kemuliaan bagi-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk rekan-rekan pelayan pujian penyembahan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Ya, terima kasih untuk pelayanannya. Depan masih kosong, tim musik bisa duduk di depan. Iya. Puji Tuhan. Ya, silakan menempatkan diri terlebih dahulu. Oke. Shalom Bapak Ibu.
Shalom, selamat pagi. Baik, sehat semua? Puji Tuhan, baik semua ya. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan kita semua baik. Ibadah pagi hari ini cukup penuh ya. Beberapa rekan yang biasa hadir sore, hadir pagi membersamai kita saat ini. Ya, kita juga berdoa nanti ibadah nanti sore biarlah kiranya juga Tuhan akan dorong rekan-rekan jemaat Tuhan untuk boleh hadir juga. Atau Bapak Ibu Saudara ada yang punya rencana nanti mau lihat kirab? Siapa tahu lihat kirab kebo bule. Ya, kayak Mas Eko itu kan rambutnya sebagian bule. Atau nanti mau ikut kirab juga Mas Eko. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan memulai lembaran yang baru. Kita akan belajar tema mengenai speak the truth atau pribadi yang memperkatakan kebenaran. Bukan hanya temanya yang baru, bukan. Tetapi karena mulai bulan Juli ini kita akan memasuki fase yang kedua dari tema besar kita tahun 2024. Tema besar kita adalah dimensi yang baru dan ciptaan yang baru. Itu tema besar kita tahun 2024. Saya akan minta waktu kira-kira 15 menit di awal untuk membahas mengenai tema besar ini terlebih dahulu sebelum nanti akan membahas mengenai bagaimana menjadi pribadi yang memperkatakan kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Ini yang sudah kita lewati selama 6 bulan kemarin. Ya, banyak hal yang kita pelajari. Kita mendapatkan wawasan yang baru, kita mendapatkan pengajaran yang baru, kita memperoleh banyak hal yang baru. Januari kita belajar bahwa kehidupan orang yang percaya kepada Kristus adalah hidup yang diperdamaikan dengan Allah. Dosa membuat hubungan kita dengan Allah itu terpisah. Karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena kita percaya kepada Kristus, maka hubungan kita dengan Allah diperdamaikan. Kita belajar di bulan Januari. Bulan Februari kita belajar bagaimana hidup orang percaya, hidup orang Kristen itu harus senantiasa berjalan dalam terang kasih Kristus. Jangan hanya percaya saja Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekarang boleh percaya. Beriman kepada Kristus. Tapi seiring berjalannya waktu, perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara, meninggalkan iman percaya kita kepada Kristus, berarti kita tidak tetap tinggal dalam terang kasih Kristus. Kita mencoba keluar, mencari kasih yang lain, ya, mencari ilah-ilah yang lain. Kita diingatkan bulan Februari untuk tetap tinggal dalam terang kasih-Nya. Kemudian bulan Maret kita belajar bagaimana kita menghayati hidup yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Bulan April, saya cepat saja, kita belajar bagaimana hidup seorang Kristen yang terus bertumbuh. Jangan hanya menjadi anak-anak secara rohani, tetapi mari kita menjadi orang yang dewasa penuh secara rohani. Kemudian bulan Mei kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang takut akan Allah. Kita sudah belajar bahwa takut itu bukan berbicara mengenai ngeri, bahwa kita taat kepada Tuhan bukan karena kita takut masuk neraka, kita taat kepada Tuhan karena kita kagum, karena kita menghormati Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Dan kemarin bulan Juni naik satu level lagi. Tidak hanya sekedar takut kepada Tuhan, tetapi kita bahkan mendambakan Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Kita mencari Tuhan lebih dari hal-hal yang lain di dunia ini. Itu berbicara menjadi pribadi yang terus mendambakan Tuhan. Nah, ini adalah dimensi orang Kristen. Apa tuh dimensi? Dimensi itu seperti lingkungan, seperti suasana. Dimensi itu berbicara ada nilai-nilai yang baru, ada tujuan yang baru, itu dimensi. Semuanya baru. Jadi kehidupan orang Kristen itu mengalami pendamaian, tinggal dalam terang kasih Kristus, ditebus oleh darah Kristus, harus bertumbuh terus sampai mengenal Kristus, takut kepada Tuhan, bahkan mendambakan Tuhan. Nah ini dimensi yang baru. Kemudian kita akan melangkah lebih jauh, masuk kepada ciptaan yang baru. Kalau kemarin kita sudah belajar dimensinya berubah. Dimensinya menjadi beda. Sekarang kita akan belajar
Kita menjadi seorang pribadi yang beda. Watak kita jadi berubah, Pak. Karakter kita jadi berubah, Bapak Ibu Saudara. Supaya mengingatkan ayat emas kita tahun ini, karena ini ayat pijakan kita di tahun 2024, saya buka dulu lagi ya. 2 Korintus 5 ayat 17, mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 17, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan, ciptaan baru ini berbicara mengenai new creation. Sesungguhnya yang baru sudah datang, ini berbicara new dimension. Kita sudah belajar yang ini, dimensi yang baru kita pelajari, nah sekarang kita masuk menjadi ciptaan yang baru. Bapak Ibu Saudara perhatikan, ayat ini itu setidaknya dibagi menjadi 3 bagian besar. Bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, itu berbicara berarti kita sudah bersatu dengan Kristus, kita menjadi miliknya Kristus. Rasul Paulus bilang apa? Sekarang hidup yang kuhidupi bukanlah milikku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah hidup kita milik Kristus. Kenapa hidup kita bisa jadi milik Kristus Bapak Ibu? Kok bisa toh? Kenapa orang Kristen, kenapa orang percaya hidupnya milik Kristus? Karena hidup kita sudah ditebus, sudah dibayar, dan kita dibayar dengan lunas. Artinya berarti sudah jadi miliknya Kristus dan miliknya Tuhan Yesus. Karena sudah dibayar dengan lunas lewat pengorbanannya di kayu salib. Sehingga hidup kita itu miliknya Kristus. Barang siapa milik Kristus, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, menjadi manusia baru, sama sekali baru, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh baru, itu ciptaan baru. Dan semuanya, lingkungannya, nilainya, tujuannya, hasratnya, semua itu menjadi baru. Sebuah hidup yang baru dimulai. Nah, kita kemarin sudah belajar ini, dimensi baru. Kenapa kok kita nggak belajarnya ciptaan dulu baru dimensinya? Kenapa? Kenapa kita kemarin membahasnya dimensinya dulu, baru ngomongin ciptaan? Supaya Bapak Ibu Saudara nantinya menjalankan watak dan karakter ciptaan baru itu bukan dengan kekuatan Bapak Ibu Saudara sendiri. Misalnya kita mau membicarakan tema bulan ini adalah pribadi yang kata-katanya, kata-kata kebenaran. Tidak lagi melakukan dusta, hidupnya tidak lagi penuh dengan tipu daya. Nah kita melakukan itu bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita kemarin belajar langsung ke sini, saya khawatir Bapak Ibu Saudara melakukannya dengan usaha sendiri. Makanya kita perlu belajar dimensi yang baru, memahami bahwa ternyata segala sesuatu itu sudah diselesaikan di dalam Kristus, diperdamaikan, bahkan kita tinggal dalam kasih-Nya, kita ditebus oleh darah-Nya, olehnya kita dimampukan bertumbuh, Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk senantiasa hormat sama Dia, dan bahkan Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kita dimampukan untuk mengasihinya. Semuanya ini kemampuan datangnya dari Tuhan. Kalau kita nggak belajar dimensi yang baru dulu, Bapak Ibu akan berusaha untuk menjadi orang jujur dengan kekuatan Bapak Ibu Saudara sendiri. Saya tanya, lebih gampang bohong atau lebih gampang jujur? Saya tanya, manusia pada umumnya lebih mudah bohong atau jujur? Bohong lebih mudah. Jujur itu butuh upaya, jujur itu butuh usaha. Tapi kalau bohong, refleks aja anak kecil udah bisa. Nah, untuk menjadi jujur, kalau kita tidak menyadari bahwa kita sudah dimampukan oleh Tuhan, kita akan menjadi jujur dengan kekuatan kita sendiri. Bisa awalnya, tapi seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu Saudara akan merasakan, loh kok aku jujur malah hancur. Lalu kemudian memutuskan, udah gak usah jujur aja lah, daripada jujur malah ajur. Apa tuh ajur? Hancur. Tetapi kalau kita menyadari kita ini hidup dalam dimensi yang baru, loh aku jujur kok ajur? Enggak apa-apa aku ajur, enggak apa-apa hancur. Selama saya tetap melakukan
kebenaran. Tuhan akan memampukan kita. Makanya kita perlu belajar ininya dulu. Baru belajar menjadi ciptaan yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan ciptaan yang baru. Kita akan buka Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh simak di layar atau boleh di Alkitab masing-masing supaya bisa dikasih batas. Efesus 4 ayat 17 sampai 19 saya akan bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini adalah manusia yang lama. Ciptaan yang lama. Helen yang lama itu kayak gini Helen. Pak Anton yang lama ya kayak gini ya Pak Anton ya. Daniel yang lama pun ya seperti ini. Bulia yang lama ya seperti ini. Seperti apa toh? Hidup kita itu gak mengenal Allah, pikiran kita sia-sia, pengertian kita gelap, gak paham. Jauh dari Allah karena kebodohan dan kedegilan hati kita sendiri. Bahkan kita sudah mati rasa terhadap dosa, perasaan mereka telah tumpul sehingga menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Bahkan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bahasa gampangnya mengerjakan dengan serakah segala bentuk dosa. Manusia lama kita sudah tahu itu dosa, tapi kita malah menyukainya. Mengerjakan dengan serakah segala macam dosa, segala macam kecemaran. Itu manusia lama. Tapi kita sudah tidak seperti ini sekarang. Cuman saya perlu membahas dulu. Ini bentuk manusia lama agar Bapak Ibu Saudara makin ngeh. Oh iya ya, saya kayak gitu dulu ya. Yang pertama, manusia lama itu apa tuh? Gelap. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Keadaan manusia lama itu gelap. Katakan gelap. Apa aja yang gelap? Ya pikiran kita. Katakan kanan kirimu, pikiranmu. Kalau gelap kurang mantap ya kita pakai bahasa Jawa, peteng gitu. Pikiranmu peteng. Ulatmu peteng. Bapak Ibu Saudara, kok bisa manusia lama itu gelap? Oh iya, karena kita jauh daripada Allah. Pikiran kita itu penuh dengan hawa nafsu dosa. Kita ini manusia bobrok, kata John Calvin. Mengalami kemerosotan moral. Loh enggak loh om, moral saya enggak merosot loh om. Ya karena Bapak Ibu Saudara ada di dalam Tuhan. Coba kita enggak di dalam Tuhan. Merosot moral kita. Bobrok moral kita. Itu manusia. Bapak Ibu Saudara manusia bukan? Tapi kok bisa bermoral? Karena ada di dalam Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan. Amin. Karena kita di dalam Kristus. Tapi yang tidak mengenal Tuhan, gelap Bapak Ibu. Pikirannya gelap. Melakukan dosa mudah, bahkan bisa dengan serakah. Itu keadaan manusia lama. Kemudian apa lagi? Jauh dari Allah. Bukan jauh dari kekasih. Ya kekasih hati kita, Allah. Ini manusia anggaplah. Dan Allah ada di seberang jurang ini. Dan yang menjadi jurang ini apa namanya? Apa yang memisahkan kita dari Allah? Dosa. Dikatakan dalam Efesus tadi, pasal 4 ayat 17 sampai 19, salah satunya jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, atau artinya jauh dari Allah. Apa yang menyebabkan manusia jauh dari Allah? Kebodohan di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Apa tuh kedegilan hati itu? Kendablekan, kebebalan hati, kengeyalan hati manusia. Manusia lama itu jauh dari Allah. Bahkan kalau saya buka bahasa aslinya Bapak Ibu, bahasa aslinya itu bukan hanya jauh, tapi terasing, terkucil dari Allah.
Terasing itu artinya tidak ada tanda-tanda kehidupan orang lain. Terkucil artinya betul-betul sendirian, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekelilingnya, itu namanya terkucil. Dan terkucil dari Allah artinya Bapak Ibu Saudara, hidup kita di masa lalu tidak ada tanda-tanda kehadiran Allah. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Tuhan. Karena dosa dan pelanggaran manusia. Jauh dari Allah. Gelap, jauh, dan yang ketiga apa? Tumpul. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Apa tuh tumpul itu? Tumpul kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ketul. Ya, tumpul, tidak landep gitu ya. Tetapi sebenarnya bahasa aslinya dari kata-kata perasaan mereka tumpul ini, itu sebenarnya merujuk pada bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya dalam keadaan manusia lama itu mati rasa terhadap dosa. Melakukan dosa tapi tidak merasa bersalah. Nah itu loh maksudnya. Yuk jujur, saya juga mau pengakuan. Pernahkah kita ada dalam fase melakukan dosa dengan sadar tapi kita tidak merasa bersalah? Yang pernah merasa seperti itu, angkat tangan. Saya ngaku loh. Saya tahu. Itu perasaan kita tumpul, mati rasa. Kalau sekarang manusia baru, kita tahu itu salah, kita melakukan, gak bisa tidur kita. Aku bersalah sama Tuhan. Buru-buru minta ampun. Karena kita tahu itu salah. Tapi dulu ketika kita belum mengenal Allah, loh fun-fun aja, happy-happy aja, nggak apa-apa. Karena mati rasa terhadap dosa atau tumpul. Kalau bahasa Inggrisnya itu numb. Nah, kayak judul lagunya Linkin Park ya. Bener ya? Betul nggak? Betul ya Mas Fandi ya? Numb. I become so numb. Wah itu kan lagunya kan. Masih ingat saya. Ya. Tumpul, mati rasa, sarafnya itu nggak kerja lagi. Bapak Ibu Saudara, jadi orang yang sarafnya tidak bekerja lagi, sengsoro. Sebutannya apa? Stroke. Tidak bisa merasa lagi. Sarafnya tidak aktif. Nah dulu kita manusia lama kayak gitu. Saraf kekudusan kita mati. Kita mati rasa ketika melakukan dosa. Nah ini adalah manusia lama. Gelap, jauh dari Allah dan perasaan tumpul. Nah, kalau manusia baru berarti gimana? Ya kebalikannya. Manusia baru kita tinggal di dalam terang, pikiran kita terang benderang, kita tahu kebenaran, bahkan kita dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara kalau sama Allah manggilnya apa? Bapak lo, ye. Orang percaya, orang Kristen itu dengan Allah manggilnya Bapa. Bahasa Jawa enak banget ya. Pae gitu kan. Kalau rada halus sithik, duh Romo, nah, ya kan. Nah. Itu panggilan akrab kita kepada Allah. Apakah kita asal saja menggunakan panggilan itu? Tidak. Kita memanggil Allah sebagai Bapa itu karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan. Ketika murid-muridnya berkata, Tuhan ajarkanlah bagaimana kami harus berdoa, Tuhan jawabnya gimana? Ketika berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga. Saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya anak, ketika di rumah, anak waktu masih kecil, seperti saya lah, Niel gitu ya, manggil saya papi gitu. Kira-kira meneng aja, begejer gitu, atau bergerak? Apalagi kalau teriakannya itu mengandung rintihan atau mengandung tangisan, mengandung teriakan, papi gitu. Apa terus saya ya menang baik gitu, mendel mawon gitu. Atau langsung bahasa Jawanya apa? Apa namanya Pak? Gregah. Oh iya bener ya, gregah ya. Gregah ya apa bahasa Indonesianya ya? Ya tangi bahasa Jawa Pak. Bangun dengan segera, wah, gitu. Lekas bangun gitu loh. Betul? Ketika anak kita berteriak dengan meronta gitu, papi, pak, father, daddy, gitu kan. Itu yang kita lakukan sama Bapak. Ketika kita dalam rintihan kita ngomong, Bapak, doanya aja belum keluar loh, kita baru ngomong, Bapak. Itu Tuhan udah ngerti loh. Itu panggilan yang sangat akrab. Ketika kita mengenal Allah, kita hidup dalam manusia baru, kita sama Tuhan itu dekat.
Dan terhadap dosa kita menjadi peka, kita tahu itu salah. Dulu kalau kita ngomong asal ngomong, karena kita temanya bulan ini berbicara perkataan, dulu asal jeplak biasa aja. Ya, tapi ketika kita sudah mengenal Allah, kita mau ngomong ma hati-hati ma. Kalau dulu mata nih meripate gitu, kasar. Anak-anak muda dulu kata-katanya mudah sekali, calcul gitu kan. Ketika sudah mengenal Allah, rasanya itu ada remnya gitu loh. Begitu kumpul sama teman-teman yang bukan teman-teman gereja, keluarlah kata-kata kasar itu, celemong gitu ya. Tapi dalam hati itu seperti ada rasa, kenapa kamu harus mengucapkan itu? Kita menjadi peka terhadap dosa. Dulu, walah, sing jenenge kewan apa, yo babi lah, anjing, celeng, marmut, kupu-kupu, semua kita sebutin. Terus pokoknya semua segala bentuk binatang lah ya. Tapi ketika menjadi manusia baru, kita menjadi peka. Harapannya sampai dengan bulan Desember besok Bapak Ibu, kita akan belajar menjadi ciptaan yang baru itu. Senantiasa kita hidup dalam terang, dekat dengan Bapa dan peka terhadap dosa, itu diwujudkan dalam tingkah laku yang nyata. Gitu loh. Dimensi yang baru, kita belajar gimana hidup kita betul-betul ada dalam keadaan yang sungguh-sungguh baru. Nah, ciptaan baru, kita menjadi pribadi yang seperti ini, tapi bukan cuma teori, bukan cuma konsep, kita mau lakukan dalam bentuk tindakan nyata. Bulan ini belajar tindakan nyatanya adalah kata-kata kebenaran. Masuk, kata-kata kebenaran. Nih, bulan Agustus menjadi pribadi yang lambat untuk marah. Slow to anger. Kalau sekarang mungkin, atau dulu lah ya, marahnya, wah, begitu sudah mengenal Tuhan lebih dalam lagi mau marah gitu, aku kesel gitu kan. Jangan marah. Terus nanti September menjadi pribadi yang tidak egois, mementingkan orang lain. Pribadi yang memperkatakan kata-kata berkat kasih karunia. Kemudian November pribadi yang mampu menjaga perasaannya Roh Kudus. Dan Desember kita akan tutup pribadi yang mampu mengampuni. Wah, mengampuni ini final ini. Kita paling abot kita ini. Ini kayaknya Pak Heri ini mahkotanya Pak Heri ini ya. Ini kayaknya yang paling berat ini ya. Yang punya masalah pengampunan pastikan jangan sampai luput bulan Desember besok. Atau sengaja bolos lah mengampuni angel gitu kan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sekarang belajar ini. Ya, kita belajar mengenai perkataan yang benar. Tadi baru intronya ya, tapi ini kita cepet kok. Mau cuma satu ayat kok ya Bapak Ibu. Ayatnya cuma satu, Efesus 4 ayat 25. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dikatakan di sana buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kita harus berbalik arah. Bertobat itu berbalik arah. Kita melangkah berbalik, itu namanya pertobatan. Apa pertobatan dari perkataan? Dikatakan tadi yang pertama, buanglah dusta. Artinya tindakan aktif, segala bentuk kebohongan, kata-kata tipu daya dibuang. Terus gimana? Hanya diam saja? Halo, setelah dibuang terus mulutnya diam saja? Tidak. Dustanya dibuang, tapi kemudian kita berkata-kata kebenaran. Buanglah dusta dan berkatalah benar. Yang namanya bertobat, misalkan ini adalah kehidupan lama manusia, kata-kata dusta, kata-kata tipu daya, kata-kata kepalsuan, kita lakukan. Nah, ketika namanya bertobat bukan cuma berhenti, tidak melakukan lagi, tidak mengucapkan lagi, bukan seperti itu. Bertobat itu berhenti melakukan, berhenti, tapi kemudian apa? Berbalik. Kalau dulu perkataannya dusta, tipu daya, maka kebalikannya apa? Kata-kata yang benar. Nah, itu namanya bertobat. Bertobat itu bukan cuma berhenti Bapak Ibu. Contoh misalkan marah. Dulu gampang marah. Wah, tar. Kalau bertobat bukan berarti cuma berhenti marah. Kebalikan dari marah apa? Ramah. Sikapnya manis. Sikapnya halus, peramah, menyenangkan. Kebalikannya yang kita lakukan. Kalau dulu kita suka beli rokok, kita ngerokok gitu ya. Tobat, kebalikannya apa? Jual rokok.
Katanya kebalikan Om, kan dulu beli saya Om, sekarang ya saya jualan gitu kan. Enggak dong gitu kan. Fandi semangat gitu kan. Oh bener, ide yang bagus Om Daniel gitu kan. Bukan begitu, Dan, cocok Radan. Kalau kita dulu merokok, maka ketika bertobat tidak lagi merokok, bahkan uang yang kita biasa pakai untuk merokok dengan sia-sia, kita gunakan untuk kesehatan kita. Beli buah misalnya. Anak-anak muda itu paling angel Pak Heri kalau diwelingke masalah rokok itu. Betul Bu Lina. Kalau saya bilang bu rokokmu disudo, dah lo Om. Ada saya karis tengah ada Om gitu kan. Kuwi jenenge mbok sumet, dudu mbok sudo. Ya, saya cuman bilang begini, yang masih tetap merokok ndak apa-apa lo merokok. Nang kebule dilek. Malah merusak. Ndak, sebenarnya sekali lagi apakah merokok itu dosa? Itu subjektif lah ya. Masing-masing. Tapi kalau kita berbicara objektifnya, ingat tubuh kita bait Allah, maka kesehatan tubuh kita itu tanggung jawabnya kita. Nah, merokok itu merusak kesehatan. Sebenarnya termasuk juga rakus. Rakus itu pun juga merusak. Jangan terlalu rakus. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, manusia jatuh ke dalam dosa pertama kali jatuhnya lewat apa? Lewat rokok? Enggak, lewat apa? Makanan loh. Buah loh ya, yang sak taman iki panganan kabeh kecuali sing siji, manusia tetap wae maaf ngapunten, gragas. Yang satu ini dilarang sama Tuhan, tetap aja dimakan. Nah sekarang manusia kan ya begitu. Jangan makan ini jerohan, ini kolesterol segala macam. Wah tapi enak banget. Kalau sudah datang ke rumah makan Padang tuh ulatnya dari Padang Bapak Ibu. Betul enggak? Yang namanya makan rendang, manu ini wah jadi Padang gitu ya. Rasa-rasanya makanan yang satu ini kok rasa-rasanya nggak ada seorang pun yang tidak suka ya. Menurut saya ya. Kok paling gampang gitu orang karena semua santan. Tapi ingat itu kolesterol juga. Jangan terlalu rakus. Makanan itu juga merusak tubuh. Ya, Om Daniel disudo, siap. Mulai nambah ini Bapak Ibu. Berat badan saya ini terus melonjak tinggi. Mari kita kurangi bersama-sama. Saya pengen kayak Vincent. Dulu saya ramping. Sekarang saya rampung kayak gini. Dulu Bu Kristiani kalau bilang Om Daniel dulu tuh ramping, resik turun ganteng gitu kan. Loh yang ngomong Bu Kristiani bukan saya. Sekarang lemu, letak. Bapak Ibu Saudara, ingat segala sesuatu yang merusak tubuh itu pun dosa, bukan cuma rokok ya, termasuk makan berlebihan juga, rakus itu juga pun dosa karena merusak tubuh Kristus, merusak tubuh kita sebagai bait Allah. Nah, oleh karena itu sama perkataan buruk, perkataan dusta, maka kebalikannya adalah perkataan kebenaran. Pertobatan itu berbicara berbalik arah, sehingga ketika kita berhenti melakukan dosa, harusnya dilanjutkan dengan mulai melakukan kebenaran. Dalam terjemahan baru dituliskan buanglah dusta, berkatalah benar. Dalam Alkitab yang bahasa Indonesia masa kini dikatakan jangan lagi berdusta, berlakulah jujur. Nah kenapa saya ikut sertakan juga yang versi ini? Karena benar atau jujur itu bukan hanya berbicara mengenai ucapan. Kejujuran itu lebih kepada juga tindakan. Bukan cuma ucapannya yang jujur, tapi tindakannya pun harus berlaku jujur. Berlaku ini berbicara tindakan. Ingat enggak tokoh dongeng yang kayak gini nih? Siapa namanya? Pinocchio, kita semua diajarkan hal itu. Anak-anak diingatkan, jangan suka bohong. Kalau kamu bohong, hidungmu jadi panjang. Jadi sekarang yang mancung-mancung. Bersyukurlah yang pesek-pesek. Berarti aku jujur Om, yes gitu kan. Itu dongeng Bapak Ibu ya. Bukan berarti terus yang mancung-mancung pembohong ya enggak gitu kan. Saya jane rotok mbangir sithik iki ya toh. Kombinasi, kalau istri saya katanya mancung tapi agak ke dalam mancungnya. Makanya kalau sudah agak gembus sedikit makin mendelep nanti Bapak Ibu.
Anak-anak saya tak lihati gitu kan, hidungnya oh ya nurun sama maminya gitu kan. Ya imut-imut semua hidungnya. Enggak apa-apa, berarti jujur. Minimalis. Sekarang minimalis harganya mahal. Daripada hidungnya panjang tapi suka bohong. Ya, Bapak Ibu Saudara, coba kalau kita ajarkan hal itu kepada anak-anak kita, hati-hati. Pinocchio itu suka bohong, hidungnya panjang. Tapi bapak ibunya sendiri melakukan kebohongan. Lah percuma, dongeng hanya menjadi dongeng, tidak menjadi teladan. Mari Bapak Ibu Saudara, memang ketika kita bohong, hidung kita nggak langsung otomatis jadi panjang. Tidak. Ini hanya dongeng. Selama ini Bapak Ibu Saudara sering melakukan kebohongan, toh hidung kita nggak nambah-nambah mancung juga. Tapi ada pribadi yang tidak menyukai kebenaran, tidak menyukai kebohongan itu. Allah, Tuhan tidak menyukai hal itu. Karena itu bukan karakter manusia baru. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus, surat yang tadi kita baca, untuk berhenti berdusta, berhenti berkata dusta maupun melakukan apa saja yang bertentangan dengan kebenaran. Berkata dusta maupun melakukan apapun yang itu bertentangan dengan kebenaran. Ini adalah bagian dari manusia lama yang harus ditanggalkan, dilepaskan. Tanggal itu artinya dilepaskan. Karena Rasul Paulus membayangkan manusia lama itu seperti pakaian yang harus dilepas, kemudian manusia baru adalah pakaian yang harus kita gunakan. Dan bagian dari manusia baru yang berlawanan dengan sikap dusta adalah berkata benar dalam semua percakapan dan bertindak benar dalam semua relasi kita dengan orang lain. Ngomongnya benar, tindakannya benar. Ini adalah bentuk pribadi yang perkataannya benar, sikapnya benar, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi pertobatannya berhenti untuk berdusta, kemudian berkata benar dan bertindak benar. Ini gambar lambang orang seperti terbuka gitu loh. Dia mengakui bahwa dia bersaksi bahwa dia ngomong jujur gitu ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kita berbalik arah. Dosa yang paling awal dimiliki oleh manusia itu dusta. Anak-anak kecil nggak ada yang ngajari bisa bohong. Itu awal sekali kebohongan, dusta. Dan itu menjadi melekat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita berbalik. Dulu berdusta, sekarang kita berkata benar dan bertindak benar. Yang kedua, lanjutan daripada berbalik arah adalah bersikap benar, yaitu berkatanya benar dan menghidupi perilaku kebenaran. Kita akan gali lebih dalam lagi mengenai sikap benar. Dikatakan dalam Efesus 4 ayat 25, buanglah dusta dan berkatalah benar. Tadi saya sudah bukakan juga ayatnya sebelumnya tadi ya, versi yang BIMK, berlakulah jujur. Kenapa membahas perkataan benar meliputi tindakan juga harus benar? Kan temanya perkataan yang benar Om. Kenapa kok juga membahas sampai ke tindakan? Karena saya gali kata dusta di sini itu bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah pseudos. Itu artinya kebohongan, ketidakbenaran dan kepalsuan. Itu bukan berbicara cuma omongan saja, tapi tindakan juga yang penuh kebohongan, tindakan yang enggak benar, tindakan yang melawan firman, tindakan yang palsu, yang munafik. Itu dusta. Dan kata benar di sini, bahasa aslinya dari kata dasar aletheia, itu kebalikannya, kebenaran, kejujuran, dan terus terang. Ini bukan cuma ngomongin perkataan Bapak Ibu, tapi hidup yang betul-betul terbuka, terus terang, saya ya apa adanya. Bahasa kerennya namanya integritas. Kita menghidupi apa yang kita katakan, kita mengatakan apa yang kita hidupi. Itu integritas. Mari kita punya sikap tegas terhadap dusta Bapak Ibu. Bagian dari manusia baru yang harus kita pakai adalah berkata benar dan bertindak benar. Tadi saya sudah sebut tadi di awal ya. Berkata benar dan bertindak benar dalam relasi kita dengan orang lain. Dan ini harus menjadi ciri-ciri hidup kita sebagai anak Allah. Bahwa kita ini adalah anak-anak yang pertama tidak mau berdusta. Saya tidak mau bohong. Lebih dalam lagi, saya enggak berani
bohong. Saya nggak mau berbicara pilihan pribadi kita, tapi saya nggak berani. Ini bukan cuma ngomongin pilihan pribadi. Saya nggak berani. Ini berbicara pertanggungjawaban di hadapan Allah. Saya nggak mau bohong. Itu pilihan keputusan saya sebagai pribadi. Tapi lebih lanjut lagi, saya nggak berani bohong. Karena ada mata yang selalu terbuka menyaksikan kehidupan kita. Dan yang ketiga, bahkan saya tidak menyukai bohong. Atau kita membenci dosa. Salah satu dosa adalah dusta. Kita membenci dusta. Mari kita coba mulai belajar Bapak Ibu. Ketika kita dulu senang berdusta dan kemudian berbalik arah, ya awalnya milikilah pilihan, milikilah keputusan untuk saya mau belajar untuk tidak ngapusi lagi. Saya mau nggak bohong lagi deh. Sudah saya mau jujur berbalik arah. Tapi kemudian lebih jauh lagi ketika kita sadar bahwa di hadapan Allah segala sesuatu terbuka, maka saya nggak berani bohong. Dan lebih lanjut lagi, saya benci untuk berbohong. Perkataan benar, ini bukan hanya ngomongin kata-kata, bukan cuma di bibir saja, tapi ini diawali dari keputusan dalam hati. Apa yang ada di dalam hatimu meluap lewat mulutmu, kata firman Tuhan. Keputusan dari dalam hati untuk saya menjadi pribadi yang speak the truth, memperkatakan kebenaran. Keputusan dari dalam hati ini, ketika saya tidak mau, saya tidak berani, saya tidak suka berdusta, ini akan bisa keluar dari perkataan kita. Sungguh-sungguh menjadi pribadi yang jujur, yang tegas terhadap dusta. Bukan saja merupakan kehendak atau perintah Allah agar kita bersikap benar, agar kita nggak bohong. Bukan cuma perintah Allah. Salah satu perintah Allah dalam hukum Taurat apa? Janganlah mengucapkan saksi dusta. Tapi ini bukan cuma masalah kehendak atau perintah Allah. Namun hal ini secara khusus merupakan natur atau kodrat yang baru dari seorang manusia baru, dari seorang ciptaan baru. Dulu hidup kita sebagai manusia lama dikuasai dengan yang namanya naluri dosa. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi ciptaan baru, hidup kita dikuasai dengan kodrat yang baru. Namanya divine, ilahi, kodrat yang ilahi. Sebagai ciptaan yang baru dengan kodrat yang baru, maka kita melakukan kehendaknya Allah, tapi lebih lagi ada sebuah kesadaran bahwa kita bukan lagi orang yang ngikutin iblis. Kita sudah meninggalkan iblis. Kita sudah meninggalkan segala keburukan. Kita sudah meninggalkan segala kegelapan. Kita sudah meninggalkan segala tipu daya daripada si jahat, daripada iblis. Sudah kita tinggal. Dan ingat, iblis itu punya satu titel yang bahkan Yesus sendiri yang ngomong titelnya itu. Titelnya apa? Bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Tuhan Yesus sendiri yang bicara bahwa iblis itu dia adalah bapa segala dusta. Nah, kalau manusia lama nih masih berdusta karena kita tinggal dalam kegelapan, ya masuk akal lah. Karena kita masih mudah jatuh dalam tipu daya si jahat. Mudah jatuh dalam tipu daya iblis. Tapi ketika kita sudah berbalik menjadi manusia baru, percaya kepada Yesus menjadi manusia yang baru, maka kita bukan lagi anak-anak kegelapan, tapi kita adalah anak-anak terang. Kalau anak-anak terang berarti sudah bukan lagi bapaknya, bukan lagi iblis. Bapaknya adalah terang. Allah yang adalah terang itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih berdusta, berarti kita menyangkal kodrat kita sebagai ciptaan baru. Berarti kita bukan lagi anak-anak Allah. Kalau kita masih menyukai dusta, berarti kita masih anak-anak iblis. Karena dialah bapa segala dusta. Iblis itu senjata paling ampuhnya apa? Ya dusta. Itu senjata paling ampuh si jahat.
Apa yang iblis katakan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden? Bukankah Allah melarang kamu untuk memakan buah dari semua pohon dalam taman ini? Loh, dibalik. Padahal Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini buahnya boleh dimakan kecuali satu saja. Apa yang dikatakan oleh iblis kepada Tuhan Yesus di padang gurun? Jika kamu anak Allah, apa kata Allah Bapa kepada Tuhan Yesus? Anakku yang kukasihi. Kebenarannya adalah anakku yang kukasihi. Tetapi iblis, kalau kamu anak Allah, loh, Yesus itu sungguh-sungguh the real Son of God. Bukan berarti Allah yang beranak, bukan. Ini hanya sebuah sebutan saja. Tetapi iblis mencoba memelintir itu. Kalau kamu anak. Nah, itu kan yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah? Angkat tangan. Nah, iblis melintirnya, nek gue tenan anak-anak, loh dipelintir. Loh, aku anak tenan kok. Nangkep enggak? Felix misalkan, ada temanmu bilang, nek misalnya gue anaknya Pak Anton. Loh, anaknya Pak Anton tenan kok. Kok pakai nek anaknya? Iblis itu dustanya tipis-tipis masuk dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Tipis. Padahal itu penuh dengan kebohongan. Nek gue tenan anaknya Pak Anton. Loh, ngopo kok kudu nganggo nek? Ngaku tenan anaknya kok. Betul enggak? Itu tipu daya iblis. Kalau betul kamu anak-anak Allah. Enggak begitu Bapak Ibu. Kita ini sungguh-sungguh anak-anak Allah. Oleh karena itu hati-hati. Iblis itu senjata ampuhnya ya dusta. Kalau kita terus melakukan dusta, maka kita bukanlah anak-anak Allah. Jangan-jangan kita masih tinggal dalam kegelapan bersama dengan iblis. Kemudian apa dong sikap benar yang harus kita kerjakan? Kejujuran. Ini berbicara perkataan benar. Jujur. Keterbukaan, ngomong apa adanya, kejujuran. Tapi kemudian juga keterbukaan lawan dari kepalsuan atau kemunafikan. Bahwa sikap kita betul-betul ya apa adanya, terbuka, tidak beda. Seorang Daniel Raharjo yang Bapak Ibu kenal di mimbar ini ya sama seperti Daniel Raharjo yang di bawah mimbar. Kadang suka celometan begitu, suka gojekan begitu. Tapi kalau di mimbar ya diminimalisir lah. Ojo terus terlalu forsir gojekane, nanti saru nanti ya. Nanti enggak ada isinya nanti ya. Tapi ya inilah, seperti ini gitu loh. Mas Yona, Eka mengenal saya, ya seperti inilah adanya. Tidak memakai topeng, tidak memakai sekat yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh juga punya hidup yang terbuka. Kemudian juga perkataan yang sesuai memberkati, sesuai dengan firman, memberkati orang lain. Ini adalah lawan daripada perkataan yang sia-sia. Kalau dulu kita suka bohong, mari kita jujur. Kalau dulu hidup kita palsu, munafik, mari kita mulai jadi pribadi yang apa adanya, terbuka. Kalau dulu kita suka melakukan perkataan yang sia-sia, mari kita mulai memperkatakan firman atau kebenaran. Ini artinya bersikap benar. Speak the truth, sekali lagi bukan cuma perkataannya saja Bapak Ibu, bukan cuma omongannya, tapi hidupnya sungguh-sungguh memunculkan kebenaran. Yang ketiga, bergandeng tangan. Perkataan benar menjadi relasi daripada pondasi relasi dan juga kesatuan jemaat. Yang pertama tadi yang kita pelajari berbalik arah. Untuk bisa berkata benar kita harus berbalik arah dari melakukan kebohongan, berhenti, kemudian mengatakan kebenaran. Harus balik arah dulu. Kalau saya belum balik arah, yuk pagi hari ini putuskan balik arah. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa aku belum balik arah nih, aku masih suka mengatakan kebohongan nih, yuk mulai balik arah. Yang kedua, bertutur benar, bersikap benar, bertindak benar. Dan yang ketiga, bergandeng tangan. Apa urusannya kok bergandeng tangan Bapak Ibu Saudara? Karena ayat tadi ngomongnya gini, Efesus 4 ayat 25, berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah
sesama anggota. Anggota apa? Anggota partai. Anggota apa? Halo? Anggota tubuh Kristus. Kita sesama anggota. Oleh karena itu kita harus saling berkata benar. Kebenaran, kejujuran harus dimulai dari dalam lingkungan jemaat. Disinilah inkubator kita melatih perkataan benar. Supaya nanti keluar dari gereja, di luar jemaat, kita mulai terbiasa memperkatakan kebenaran. Jangan malah di gereja kita saling membohongi, kita saling menipu. Pemain musik misalnya, ya kan harusnya latihan, kemudian maaf hari ini saya izin latihan karena badan saya gembrebek gitu kan. Ternyata biliar. Kalau suatu kali saat yang suka-suka seperti itu, konangan itu merusak kepercayaan. Begitu kepercayaan rusak, maka kesatuan mustahil untuk dicapai. Di MCC ada kepercayaan yang rusak, satu pelayan dengan pelayan yang lain, kesatuan itu akan sulit dicapai. Pasti pecah, pasti langsung remuk, hancur. Choir juga begitu. Tante Putri izin saya nggak bisa latihan choir, nyinom gitu. Ternyata karaoke. Tapi aku nyinom sih loh om, bar nyinom terlalu karaoke. Apapun itu teman-teman, yuk yang di sini jangan kita saling mendustai jemaat atau orang percaya. Kebenaran, kejujuran, saya suka kata-kata ini. Itu ibarat hutang yang harus kita bayar seorang terhadap yang lain. Di sini ada nggak yang saling meminjami uang, berhutang? Tidak ada kan? Semoga. Karena hutang piutang biasanya nanti merusak hubungan. Lebih baik tidak. Ya, sekarang begini, anggaplah ini kita semua punya hutang. Kalau ketemu, ya langsung disaur. Ih, sayur utangku ya, ini utangku. Nah, tapi kan kita nggak punya utang nih. Nah, kejujuran, keterbukaan itu kayak utang. Jadi kalau saya ngapusi, nambah utang saya. Jadi kalau saya ngomong jujur sama Vincent, seperti seakan-akan saya punya utang sama Vincent, saya harus ngomong jujur apa adanya gitu loh. Jujur itu ibarat kita itu punya hutang sama orang yang harus kita bayar, seorang terhadap yang lain. Mari sama-sama kita ini terbuka, karena kita punya hutang satu dengan yang lain. Hutang apa? Hutang kebenaran. Ini berhak untuk tahu yang benar. Orang ini berhak untuk dengar kejujuran saya. Keterbukaan, tidak apa-apa. Tapi katakan dengan baik, Pak Ibu ya. Katakan dengan baik. Misalnya evaluasi. Kemarin anak-anak remaja habis retret, evaluasi. Nah evaluasi itu penting untuk perbaikan. Yuk silakan ngomong terbuka, gitu kan. Ternyata ada yang merasa kamarnya kurang optimal. Kamarnya misalkan sumuk, pengap gitu. Ya disampaikan, tetap terbuka, tetap jujur. Gimana teman-teman, ada masukan, saran untuk retret kemarin? Saya om, apa? Kamarnya rasanya pengap om. Buahnya satu kamar isi berapa kemarin ya? 16-an orang, ranjangnya tingkat gitu. Disampaikan dengan baik, terbuka, jujur. Jangan terus, siapa mau kasih masukan, saran? Saya om. Apa? Kamarnya om. Penguk, renteng jejer-jejer ngono kae om, kaya bandeng kayak digolengke kaya ambune pecing. Itu ya itu terbuka, itu jujur, tapi tidak disampaikan dengan baik. Aku gila ngantian om, jadi lebay, berlebihan. Rasa turu mimpi buruk. Wes ngono jajarku lerlek om, apa lerlek ngeler kelek gitu. Siangnya outbound, lerlek, waduh aromaterapi. Tidak begitu, itu keterbukaan tapi akan melukai perasaan orang lain. Kan Anda tetap bisa terbuka tapi dengan sopan. Ya toh? Kamarnya om, next kalau bisa kamarnya jangan yang isi 16 om. Berapa? 30 om, sisa om. Semaput aku om. Tidak dong gitu kan. Kamarnya yang isinya kira-kira ya maksimal 4 orang lah om. Supaya kita bisa tidurnya nyaman, istirahatnya enak disampaikan. Jemaat dengan jemaat mari kita saling terbuka jujur. Tapi juga hati-hati dalam menyampaikannya. Ya. Nah saya mau tutup dengan slide ini.
kebohongan itu selalu dirancang untuk menyesatkan. Kalau Bapak Ibu Saudara berbohong, itu kan tujuannya menyesatkan toh. Coba renungkan baik-baik deh. Ketika kita bohong sama orang, tujuannya kan menyesatkan orang itu toh. Menyesatkan orang itu dalam arti apa? Berarti mengarahkan orang itu pada hal yang salah. Kan itu toh kebohongan dirancang untuk menyesatkan. Tapi menipu anggota tubuh kita sendiri jelas tindakan yang jahat. Kita ini tubuh Kristus bukan? Satu tubuh tidak? Kalau misalkan kita melihat sepertinya tanah ini tertutup dengan tanaman-tanaman, ada seperti rumput-rumput, tapi Anda curiga bahwa itu lubang yang hanya ditutupi lumpur yang ada rumput-rumputnya. Anda mau lewat, mata Anda mencurigai hal itu. Kira-kira kaki kita tetap melangkahkan ke sana atau membantu mata untuk ngecek itu lubang atau bukan? Halo? Kaki kita, mata kita ngelihat ini kayak tanah, itu ada lubang yang seperti lubang, tapi dia kayaknya ketutup, jadi dia seperti biasa landai begitu. Tapi Anda curiga akan hal itu. Kaki kita membiarkan melangkah ke situ atau ngecek dulu? Itu kan tubuh yang sehat ya, tubuh yang baik. Nah ingat, kalau ada tubuh yang saling menipu anggota tubuh yang lain, itu tindakan yang jahat. Orang popo langsung melakukan nyemplung mati yo toh, mati sisan meripat yo mati, sikil mati ora popo, blung gitu. Jahat tidak? Jahat. Sebaliknya, kaki kita itu mendekati ular. Dia akan terus berjalan. Mata kita menyadari hal itu. Mata kira-kira membuat untuk berhenti, memerintahkan untuk berhenti, atau ben anggap bae merem gen dipidak dicokot ulo mati sisan, yo sikil mati meripat mati kabeh mati, seremuk-remuk gitu. Mata apa yang kita kerjakan? Mata kerjakan berhenti, lihat itu, menyadari, menghindar, atau malah merem. Halo? Menghindar. Tapi kalau ada anggota tubuh yang sengaja mencelakakan anggota tubuh yang lain, itu namanya apa? Jahat. Hari-hari ini gereja banyak yang jahat enggak? Gimana Pak Ruli? Sama anggota tubuh Kristus, kok malah saling menyakiti. Sama anggota tubuh Kristus, sama anggota jemaat, kok malah saling menyakiti. Oi kosen yang mai sopo? Nung mai rasa teko, mai orang teko, ben ngerasakne. Salai ora tau teko. Itu namanya jahat. Mei jarang datang karena sibuk kerja. Bukan begitu Mei? Tapi sekarang Mei mulai aktif kok di Oikos kok. Betul enggak? WL siapa WL? Tante Putri nih WL latihannya suwi. Betul enggak Mas Gilang? Mas Gilang, kalau yang latihan Om Adris cepet, enggak dia kebalik ya, Om Adris malah latihannya lama ya, detail soalnya Om Adris. Wah kalau latihan itu aku wegah, wis ora sasisan. Kalau kita punya niatan buruk, niatan jahat kepada sesama anggota tubuh Kristus, maka itu adalah tindakan yang jahat. Perhatikan Bapak Ibu, kita adalah tubuh Kristus. Ingat, kepentingan dari setiap anggota tidak berpusat pada anggota itu, tapi berpusat kepada kepalanya. Tangan, ketika memegang sesuatu yang panas, itu berbahaya. Tapi yang mengendalikan itu semua ada pada kepala. Kepentingan yang utama ada pada kepala. Oleh karena itu, mata dan tangan berkoordinasi tidak semata-mata demi kepentingannya tangan. Tidak semata-mata demi kepentingannya mata. Tapi ini semua demi kepentingannya pusat
daripada saraf kita? Kepala. Siapa kepala daripada tubuh Kristus? Siapa kepala tubuh Kristus? Siapa kepala gereja? Kristus itu sendiri. Jadi ketika kita bersatu, ketika kita saling terbuka, untuk kepentingan siapa? Kristus yang terutama. Kejujuran kita, keterbukaan kita, perkataan benar kita, sikap benar kita semata-mata demi mementingkan pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh berbalik dari dusta kepada kebenaran. Mari kita berkata yang benar dan bertindak yang benar dalam setiap relasi kita, baik kepada jemaat maupun di luar jemaat. Dan yang terakhir, mari kita gandeng tangan sebagai tubuh Kristus. Ini semua untuk kepentingannya Kristus, dengan sikap kejujuran, dengan sikap keterbukaan. Saya percaya bagian yang terbaik masih Tuhan siapkan untuk gereja kita. Saya percaya itu. Beberapa waktu yang lalu saya sharing dengan seorang hamba Tuhan, dosen, dia melayani Tuhan, sudah kemana-mana. Dia lulusan luar negeri, dia punya lingkup kapasitas cukup besar. Ketika awal berjumpa dan mendengar bahwa saya seorang gembala, dia tanya, gerejanya di mana? Saya bilang, baru Pak, gereja kami masih perintisan, baru umur 2,5 tahun. Dia langsung bilang begini sama saya, Daniel, coba bangun eklesiologimu, bangun nilai-nilai gerejamu dengan nilai-nilai yang benar. Tapi dia belum dengar kesaksian saya, dia belum dengar cerita saya, dia belum dengar MCC seperti apa, belum. Tapi sebagai dosen, sebagai pengajar, dia refleks memang, ayo mumpung masih muda, masih 2,5 tahun, belum 3 tahun nih, ayo bangun dengan nilai-nilai yang hakiki, nilai yang sungguh-sungguh sesuai dengan Kristus, sesuai dengan Alkitab. Dia dorong seperti itu. Kemudian percakapan kami lebih dalam lagi, percakapan berlanjut sampai yang makin dalam, visi misi MCC, keadaan MCC. Terakhir dia bilang apa sama saya? Dia jabat tangan saya, dia bilang gini, apa yang sedang kamu alami dan lihat di gerejamu, itu belum ada apa-apanya. Kalau kamu dan jemaat semua konsisten melakukan apa yang kita kerjakan ini, kamu akan lihat perkara yang lebih besar lagi. Bapak Ibu Saudara, tapi itu dibutuhkan kesatuan, itu dibutuhkan kebersamaan. Kalau kita mencara sendiri-sendiri, kalau kita nggak bisa jaga perkataan kita nggak bisa ngomong berkat, kita nggak bisa saling jujur terbuka, hancur semuanya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau jadi pribadi yang hangat, terbuka, jujur, satu dengan yang lain, memberkati, saya amini perkataan dari hamba Tuhan ini. Apa yang sedang hari-hari ini kita alami di gereja kita, ini nanti belum apa-apanya. Tuhan punya sesuatu yang lebih besar lagi. Amin. Mari kita tunduk kepala, main musik boleh maju ke depan. Kita naikkan pujian menyenangkanmu, senangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus, agar aku menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk kita bangkit berdiri bersama-sama.
Yuk kita merenungkan setiap firman-Nya. Tuhan, ku mau Sekaligus mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang untuk maju ke depan Bapak Iwan dan juga Bapak Heri untuk membantu saya melayani perjamuan kudus. jadi berjalan Jangan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar ku menyenangkan-Mu. agar aku Mari jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu dan katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu. menyenangkanku, Terima kasih Tuhan. senangkanku, hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan terdalam hati kami. Itulah kerinduan terbesar dalam hidup kami. Hanya itu kerinduanku, Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan. hanya itu Kerinduanku. Kami menyadari Tuhan, bahwa hidup kami yang dahulu jauh dari menyenangkan hati-Mu. Hidup kami yang dahulu justru penuh dengan sikap mengecewakan hati Tuhan. Kami melawan, kami berontak, kami melakukan hawa nafsu kami dengan serakah. Kami suka tinggal di dalam dosa. Kata-kata kami kotor, kata-kata kami penuh dengan tipu daya, kata-kata kami penuh dengan kebohongan dan dusta. Di pagi hari ini kami menyadari bahwa hidup yang sudah dibayar dengan lunas oleh darah-Mu Tuhan adalah hidup yang baru, hidup manusia baru, hidup ciptaan baru. Kami berhenti memperkatakan kata-kata kebohongan dan kepalsuan, dan kami berubah menjadi pribadi yang memperkatakan kebenaran, bahkan melakukan kebenaran dalam setiap aspek hidup kami. Hamba terbatas berkata-kata, tapi Roh Kudus Tuhan biarlah akan membantu kami untuk mengingatkan terus firman Tuhan dalam hati kami, sehingga dalam keseharian kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami melakukan firman dalam keseharian kami, menjadi orang-orang yang jujur, yang terbuka, orang-orang yang tulus, orang-orang yang perkataannya memberkati sesamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu, mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, kuduskan, sucikan, layakkan kami, agar kami boleh layak untuk mengingat dan memperingati betapa kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami yang semestinya binasa dalam dosa-dosa dan pelanggaran kami, justru kami diselamatkan oleh Tuhan. Dan kami pantas bersyukur atasnya.
Berkati Bapak Iwan dan juga Bapak Heri yang akan melayani perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan akan pakai hidup mereka, Tuhan juga akan pakai menjadi teladan dalam kekudusan, dalam kebenaran akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan sambut bersama-sama perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Saudara dipersilahkan duduk dan kita akan dibagikan perjamuan kudus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa. Hanya itu kerinduanku. Mari sebelum kita bersama-sama akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kita mengingat dan merenungkan sejenak bahwa sesungguhnya kita ini seteru-seterunya Tuhan. Karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita, kita pantas binasa. Karena kejahatan demi kejahatan yang kita lakukan, pemberontakan kita melawan Tuhan, ketidaktaatan kita dalam melakukan perintahnya. Tetapi syukur kepada Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan Yesus Kristus untuk datang ke dunia, mati di Golgota, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, menang atas maut, dan kemudian naik ke surga memerintah bersama-sama di atas sana, adalah anugerah terbesar bagi kita orang-orang percaya. Oleh karena itu kita pantas bersyukur atasnya. Mari kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian tertulis firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan yang sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Mari kita mengangkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada Tuhan atas kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat tanganmu. Betapa besar kasih pengampunanmu, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya. Dulu kita pantas binasa, dulu kita menjauhi Dia, tapi pengampunan dari Tuhan, tapi pemulihan yang daripada Tuhan dianugerahkannya kepada kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu dan berkata kepadanya, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur, Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan-Mu. Kami diampuni, kami dipulihkan, kami dibaharui, bahkan kami diterima menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang begitu besar. Kami bersyukur atasnya. Terima kasih untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Kami terima dengan sempurna segala berkat perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya persilahkan dan saya kembalikan kepada Bu Putri.
Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nanti saya minta Saudari Nita untuk berdoa buat persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam segala mulia Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati jalannya ibadah kami sampai dengan pertengahan Tuhan. Kami telah memuji nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kiranya persembahan ini dapat harum dan berkenan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wong sugih bingung pikire, wong larat susah atine, sing bener mung putrane Gusti Yesus rino lan wengi tansah memuji. Wong sugih bingung pikire, Wong sugih bingung pikire, wong larat susah atine, sing seneng mung putrane Gusti Yesus rino lan wengi derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine, sanyatane wae uripku mundak berkahe, derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine, sanyatane wae uripku mundak berkahe, sanyatane wae, sanyatane wae uripku mundak berkahe, sanyatane wae uripku mundak berkahe. terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya setiap persembahan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di MCC. Saya akan memberikan informasi untuk kegiatan sepekan MCC. Hari Senin jam 6 sore ada kelas tamborin dan tarian. Dari Meta Dance juga membuka kelas baru Bapak Ibu Saudara, yang di jam 7 malam itu ada kelas dance. Jadi sekarang Meta Dance tidak hanya belajar mengenai tamborin dan tarian, tetapi juga mulai bulan ini ada kelas dance. Nanti coachnya itu, Mbak Reva tidak datang, Mbak Reva nanti sore yang datang. Lalu hari Selasa, untuk Selasa di minggu ini ada ibadah Komwa, tempatnya di rumah Ibu Evi Kartasura, jam 6:30 malam. Lalu hari Rabu jam 10 pagi ada program Kristal, kerjasama antara MCC dan Radio Immanuel. Di berapa Pak itunya Pak, channelnya Pak? 94,3 FM. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bekerja bisa disambi, nanti bisa sambil mendengarkan Kristal. Lalu jam 6:30 malam ada oikos di tempat masing-masing. Kalau Ngipang selalu setiap minggu ya Ibu. Terus ada oikos yang lain untuk minggu ini? Oh, Kartasura hari Jumat ya. Baik. Lalu hari Kamis jam 6 sore ada latihan musik dan pujian untuk ibadah raya yang pertama. Lalu jam 7 malam ada latihan musik dan pujian untuk ibadah raya yang kedua. Lalu Jumat jam 6 sore ada menara doa MCC dan 6:30 malam ada oikos Kartasura. Lalu hari Sabtu jam 5:30 sore ada ibadah pemuda remaja Metanex. Hari Minggu jam 8 pagi kita ada ibadah raya MCC yang pertama. Jam 3 sore ada gereja anak Awakit. Lalu jam 7
jam 5 sore, tulisannya 17 nih. Jam 5 sore ada ibadah raya MCC yang kedua. Tambahan informasi bisa disampaikan oleh Pak Gembala. Biasanya emang kalau udah pengumuman tuh udah tahap-tahap kan ya Mas Adris ya. Tahap-tahap laparnya WL, ini banyak luput gitu. Udah ngeblank. Bapak Ibu Saudara, Mas Nunus bisa tolong ditampilkan pengumuman. Iya, besok hari Senin tanggal 8 jam 6 sore saya mengundang tim pastoral ya. Yang pertama tim pastoral, kemudian koordinator Oikos. Jadi tiap Oikos itu kan ada koordinator-koordinatornya, satu Oikos, satu koordinator. Kemudian dan koordinator komisi, kalau koordinator komisi 2 orang ya. Komisi anak nanti 2 orang, komisi remaja silahkan juga pilih 2 orang, dan komisi wanita juga 2 orang. Kita akan ada rapat tengah tahun membahas mengenai 6 bulan yang sudah berjalan, kemarin kita perlu evaluasi apa, dan 6 bulan yang akan datang akan ada evaluasi apa, sekaligus juga pembentukan panitia Family Day. Bulan Agustus Bapak Ibu kita ada Family Day. Apa itu Family Day? Bagi yang belum tahu, Family Day adalah acara kebersamaan seluruh keluarga besar GKI MCC. Kalau retret kemarin ada yang tidak hadir karena harus menginap. Kemudian kalau Oikos kemarin yang acaranya di Hotel Logi itu untuk pegiat-pegiat Oikos. Tapi kalau ibadah Padang ya seperti tahun lalu kita adakan di Balai Kambang, itu seluruh keluarga besar dari GKI MCC hadir tumplek-blek di situ. Ya. Nah, itu nanti akan diawali dengan lomba-lomba. Ya, perlombaan. Ya, mendekati bulan Agustus kita akan sudah mulai perlombaannya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat tahun lalu itu seperti ada lomba masak, kemudian ada lomba gulung stagen, kemudian ada senam bersama. Ya, tahun ini pun senamnya juga akan kita adakan lagi karena ternyata senamnya itu cukup banyak peminatnya. Jadi tahun ini kita akan adakan lagi. Tahun lalu kita senam di sini ya, ada rekan dari Mbak Irma waktu itu yang mimpin senam, itu seru sekali. Kemudian lomba apa lagi ya kemarin Mas Adris? Futsal, ada lomba macam-macam. Nah itu puncaknya di ibadah Padang akhir Agustus. Nah kepanitiaannya akan dibentuk besok, terdiri dari tim pastoral, koordinator Oikos, dan koordinator komisi. Sekali lagi saya mohon dengan sangat kehadirannya, tanggal 8 hari Senin jam 6, tempatnya di Resto Sakau atau Javenir daerah Colomadu. Ya, depan Lorin. Kenapa di situ? Ya supaya sambil makan, biar rapatnya rodok Padang gitu Bapak Ibu ya. Walaupun bukan rumah makan Padang, tapi saya berharap itu bisa bikin kita rodok Padang gitu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, itu saja tambahan pengumumannya. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Oh ya, kita akan sambut juga kehadiran Mbak Cinta, ada di belakang sana juga dengan Uti. Ya, boleh lihat di belakang sana Mbak Cinta dan Uti. Selamat datang, matur suwun sampun rawuh, ya sehat selalu, Tuhan memberkati berkah dalam. Kita bersyukur dan berterima kasih pelayanan dari Pak Heri dan juga Bu Retno beberapa waktu yang lalu melayani keluarga dari Mbak Cinta ini, ya ibunda yang beberapa waktu yang lalu juga sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Saya bersyukur Pak Heri dan Bu Retno senantiasa setia mendampingi. Saya percaya Ibu sudah bersama-sama dengan Tuhan dalam sukacita ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Heri, Bu Retno, kami dengar banyak ceritanya Mbak Cinta dan baru ketemu kali ini ya. Bersyukur sekali, sehat selalu Mbak Cinta. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini beberapa rekan kita yang biasanya datang sore, datang pagi nih ya, Pak Ruli, Bu Nyoman, Mas Dika, Mbak Mei nih ya. Kuning ya biasanya juga sore gitu kan. Jadi nanti kita lihat sore. Sore kita lihat siapa saja yang akan muncul ya. Ada Mas Wahyu aman ya, Mas Wahyu masih sore. Mas Eko biasanya double biasanya. Ya, bercanda Eko ya. Tapi kalau datang ya saya senang juga ya. Oke, mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Dan yang tadi di undangan tadi harap menjadi perhatian, kita berjumpa besok sore. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan Tuhan yang boleh kami terima.
dalam ibadah pagi hari ini berkat sukacita, damai sejahtera, pengharapan daripada Tuhan, semangat yang baru yang boleh kami peroleh lewat nyanyian, puji-pujian, kayak bersyukur atas setiap berkat-berkat rohani, terkhusus lewat firman Tuhan yang terus mengajar kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan karakter Kristus, agar kami boleh semakin hari hidup kami diperbaharui sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia yang baru. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat semua yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati dalam rumah tangganya, menjadi rumah tangga yang hangat, yang harmonis, penuh dengan cinta kasih mesra, suami istri, istri suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan saudara bersaudara, semuanya kami berdoa seisi rumah kami, biarlah diliputi dengan sukacita damai sejahtera daripada Tuhan, sehingga genaplah firman Tuhan, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Kami berdoa juga untuk setiap pekerjaan tangan kami Tuhan, apapun yang dijumpai tangan kami untuk kami kerjakan dengan tekun, dengan tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun dan berlimpah atas setiap pekerjaan tangan kami, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Tuhan juga yang dipermuliakan. Kita berdoa Tuhan untuk pendidikan anak-anak kami yang sekolah SD, SMP, SMA, kuliah Tuhan. Semuanya anak-anak kami yang bersekolah, pendidikan mereka berkatilah Tuhan. Jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang pintar, yang cerdas, bahkan jenius, beroleh kesempatan-kesempatan yang berharga, beasiswa, pertukaran pelajar, kesempatan-kesempatan berprestasi, sehingga kami berdoa bahwa anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang menonjol, anak-anak yang boleh sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan di sekolah mereka masing-masing, di kampus mereka masing-masing. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat semua yang dalam pergumulan, dalam persoalan kehidupan. Hamba tidak tahu menahu satu persatu, tapi satu hal yang hamba yakini, bahwa Tuhan yang bersama-sama dengan kami, memampukan kami untuk melalui setiap pergumulan kehidupan, untuk melalui setiap persoalan kehidupan yang datang silih berganti. Kami percaya kami dimampukan menjadi pemenang, kami bisa melewatinya, menyelesaikannya dengan baik, bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena Tuhan yang menolong setiap kami semua. Yang sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, berikan kesehatan yang prima, metabolisme tubuh yang sehat, yang prima, sehingga dapat beraktivitas dengan sehat, dengan luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan dipermuliakan. Kami juga bersyukur untuk tindakan operasi yang dijalankan oleh Opa Sirun boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Bersyukur Tuhan, bahkan hari ini dalam perjalanan pulang dari Jakarta menuju ke Solo, kami semua bersyukur, terima kasih atas setiap doa perjuangan, juga support daripada seluruh jemaat Tuhan, keluarga besar JKI MCC. Kami melihat pertolongan Tuhan terjadi, kami melihat mujizat Tuhan bekerja, sehingga ini semua dimampukan karena Tuhan sendiri yang menyertai jalannya operasi Opa Sirun. Semua berjalan dengan baik. Berkatilah para pelayan-Mu Tuhan yang melayani pagi hari ini, pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan dipakai Tuhan, diperlengkapi dengan semakin luar biasa, menjangkau banyak jiwa. Nama Tuhan yang dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Penjagaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan ada atas setiap kami semua. Jauhkan kami dari setiap mara bahaya kecelakaan, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat sentosa, berkumpul dengan sanak saudara keluarga kami, dapat berbagi berkat, berbagi kesaksian bagi mereka, sehingga mereka pun juga boleh mendengar kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang kami terima. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sekarang sebelum kita akan tutup jemaat Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu dan kita akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga sukacita damai sejahtera persekutuan bersama Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai setiap kita semua tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia.
dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.